Ya kaget lah saya Mbak, anak saya bilang ke Thailand di hotel. Tiba-tiba pas sudah meninggal, ada beritanya di judul. Kalian adalah robot kita, kalian adalah binatang kita, kalian adalah mesin uang kita. Jadi bekerjalah dengan baik, kata dia gitu. Di sini tidak ada rasa kemanusiaan. TPPO ini kan sebuah transorganized crime, ya, jadi kejahatan antar negara yang berorganisasi. Demi mencoba peruntungan, Soleh Darmawan, seorang pemuda asal Kota Bekasi, Jawa Barat, meninggalkan Indonesia ke negeri Gajah Putih, mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, Soleh justru kembali dalam keadaan meninggal dunia, diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang. Mengapa kasus penipuan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri masih marak terjadi? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Soleh Darmawan, warga negara Indonesia atau WNI asal Kota Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia di Kamboja. Soleh diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sebelumnya pada 18 Februari 2025, Soleh pamit kepada keluarga untuk bekerja di Thailand sebagai koki dengan bantuan dari teman dekatnya. Dengan iming-iming akan menerima upah hingga 3 kali lipat, Soleh berharap kepergiannya ke luar negeri bisa membiayai adik-adiknya bersekolah. Namun setelah berangkat ke Thailand, Soleh yang merupakan lulusan tata boga ini tidak pernah memberitahu seperti apa tempatnya bekerja. Komunikasi kepada orang tua hanya dilakukan dari dalam kamar. Tak disangka, pada awal Maret lalu, Soleh dikabarkan meninggal dunia. Setelah keluarga dan teman korban mencari tahu, ternyata Soleh bukan bekerja di Thailand, melainkan di Kamboja. Keluarga merasa tertipu dengan pihak yang memberangkatkan Soleh. Terlebih, keluarga melihat langsung bahwa di jasad korban ditemukan luka sobekan di bagian perut. Saya pas tahu-taunya pas Soleh udah almarhum. Itu juga teman-temannya yang nyelidikin, terakhir IG-nya katanya adanya di Kamboja. Kayak sobekan gitu di perutnya pas waktu saya mandiin. Setelah proses panjang, jenazah Soleh akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 15 Maret 2025 dan telah dimakamkan di makam keluarga yang berada di samping rumahnya pada 16 Maret lalu. Kematian Soleh Darmawan yang diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang di Kamboja tentu menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Dan saat ini saya sudah berada di Kelurahan Jaka Sampurna di kawasan Bekasi Barat, Jawa Barat untuk menemui langsung kedua orang tua almarhum Soleh Darmawan, Ibu Diana dan juga Bapak Saifullah. Sebelumnya kami dari tim iNews Files mengucapkan turut berduka cita atas kematian putra ibu dan bapak. Bisa diceritakan waktu itu Bu, kronologi awal mula keluarga menduga almarhum Soleh ini menjadi korban perdagangan orang? Ya saya nggak tahu ya Mbak, cuman orang-orang aja yang pada ngomong kayak gitu. Saya mah taunya anak saya kerjanya ke Thailand aja, di hotel. Taunya kerja di Thailand? Iya, di hotel bagian bikin-bikin makanan. Itu awal mula keberangkatan tanggal? 18 Februari. 18 Februari 2025. Pada saat itu proses keberangkatannya seperti apa Bu Diana? Pokoknya dia waktu itu izin mau memperpanjang paspornya sama Kak Seli.
Terus sama buat ketemu orang yayasannya itu sama Kak Seli, itu doang saya yang tahu. Sally itu Tetangga depan. tetangga, tinggal di dekat sini juga. Iya, temen dia dari kecil dah. Jadi waktu itu diurus oleh yang merekrut waktu itu. Iya, pokoknya ditemenin sama Kak Seli, saya emang nggak ngerti ya. Pokoknya dia perpanjang paspor sama Kak Seli, ditemenin. Ketemu sama orang yayasan sama Kak Seli yang nganterin. Sampai berangkat ke Thailandnya juga emang dia yang nganter, terus selalu yang nganter dah Sally itu temennya. Oleh tetangga di sini yang mengajak waktu itu. Iya. Waktu itu ajakannya seperti apa Bu? Ajakan kerja yang katanya di Thailand lokasinya. Iya. Ngomongnya mau ke Thailand, di hotel gitu. Di hotel. Bikin roti mak gitu. Sama seperti kerjaan di Jakarta sebelumnya juga. Sebelumnya juga dia bikin gitu dah. Roti-roti, kue nastar, brownies, apa aja dia. Itu tawarannya seperti itu. Iya. Disebutkan waktu itu iming-iming, gajinya berapa, tinggal di mana. Cuman ngomongnya gitu doang, gajinya gede. Cuman saya tempat apa itunya saya nggak nanya. Gaji besar ada angka yang disebutkan? Enggak, cuman bilang 3 kali lipat doang gaji sini. Gaji 3 kali sana lipat. 3 kali lipat Dari dibanding pekerjaan terakhir di sini. di Jakarta. Proses keberangkatannya berapa minggu sejak diajak oleh perekrut ini? Pokoknya sedengar-dengarnya saya soalnya mau berangkat mak hampir ada sebulanan gitu ngomong dia mau ke Thailandnya. Kemudian waktu itu keluarga mendengar kabar Soleh meninggal dunia dari mana Bu? Dari teman sananya nelfon saya tuh dalam keadaan sekarat anak saya tanggal 2 malam. 2 Maret. 2 malam. Tanggal Iya, malam 2. maksudnya tapi malam gitu Mbak malam. Pas pagi-paginya jam berapa setengah 9-an ada kabar lagi anak saya udah meninggal. 3 Maret 2025 dinyatakan meninggal dunia. Ini yang menelpon semalamnya itu warga negara Indonesia juga? Iya, ngomongnya bahasa Indonesia. Warga Indonesia. Jadi dia waktu itu kan Ibu masih mengetahuinya di Thailand ya. Ternyata Iya. di Kamboja ini berarti ada teman sekamar. Pas itu tahunnya di Kamboja saya pas posisi anak saya udah meninggal ya Mbak. Setelah 3 Maret itu. Iya. Awal mula keluarga mengetahui ternyata bekerja di Kamboja bagaimana? Ya kaget lah saya Mbak, anak saya bilang nggak ke Thailand di hotel. Tiba-tiba pas udah meninggal, ada anunya beritanya di judol. Itu baru terungkap setelah di meninggal. Kambojanya. Udah ada iya. di ituan kan, udah ada di media gitu. Ada yang bilang judol. Kerjanya operator judol anak saya. Dan mana saya kan nggak kerja begitu. Nggak. Di Mau perusahaan ngapa, operator judi online. Jadi Iya. Ibu Bapak baru tahu dari media. Iya pas baca-baca gitu saya. Korban meninggal tanggal 3 Maret. Iya. Dipulangkan tanggal 15. 15 Maret. Ada jeda waktu hampir 2 pekan. Selama kurun waktu tersebut ada yang menghubungi mungkin Ada pihak dari perusahaan sana. dari perusahaan. Iya, namanya Kelvin. Mengakunya perusahaan apa Bu waktu itu? Enggak dijawab sama dia perusahaan apa gitu. Tapi waktu itu sudah dijelaskan lokasi jenazah di Kamboja atau belum? Enggak, belum. Belum dijelaskan. Pas sudah jelas-jelas, pas sudah viral baru ketahuan. Kemudian setelah jenazah dipulangkan 15 Maret, sampai sekarang ada koordinasi mungkin dari pihak kepolisian, dari pihak Kementerian Luar Negeri? Saya taunya polisi doang yang datang. Polisi sudah datang ke sini? Ya. Ya, Pokoknya polisi-polisi itu udah datang ke rumah Kak Seli, sama Seli dah. Tapi Ibu ada membuat laporan ke pihak kepolisian? Belum. Atau seperti apa? Belum. Belum mengurus kasus Belum. ini? Saya kagak ngerti Mbak, saya mah kalau ada yang nyaranin baru dah. Nah, ini kamar Kamar Soleh ya, Bu, ya? Iya. tidur di sini sama adik-adiknya? Sama adiknya satu doang dia mau. Yang umur berdua. berapa? Yang umur 15. Yang umur 15. Soleh waktu meninggal usia 24 ya Bu ya? Iya. Berarti waktu itu Ibu, waktu percakapan terakhir sempat berbincang dengan Soleh itu tanggal berapa sebelum kematiannya tanggal 3 Maret? Tanggal 24. 24 Februari. Satu pekan ya Bu sebelum meninggal dunia. Iya. Apa waktu itu yang dibicarakan dengan Soleh? Ya begitu kan waktu dia berangkat ke Thailandnya ngomongnya adik-adiknya tuh pada ini jangan bang, jangan ke daerah sono, tetangga gitu ya pada
ngeri katanya gitu ya. Udah dilarang sebetulnya. Iya, udah tetangga pada ngomong gini-gini gitu. Mama jadi takut. Saya mah kan nggak ngerti apa ya, nggak Berarti ngerti. ibu, bapak, adik-adik itu udah ngelarang Udah sebetulnya. tetangga udah pada ngasih nasihat. Cuma dia bersikeras. Orang ke Thailand mah ini soleh gitu ya. Soleh mah kan ada ijazah mak gitu. Kuliah di Kuliah. Jakarta ya bu? Iya. Jurusan? Apindo. SEP. Tata Boga waktu itu. Mm-mm. Tata Boga. D3 anak saya. Soleh kan umur 24 waktu berangkat ke Thailand, berarti sudah kerja berapa tahun itu? Belum berapa tahun, baru berapa bulan. Baru Hampir berapa 8 bulanan dah dia mah. Ini foto wisudanya ya bu Iya. ya? Boleh lihat ya bu foto wisudanya ya bu ya? Dia mah kuliah juga mbak, kadang-kadang suka sambilan. 28 November 2023 ya bu ya? Wisuda ini jurusan Tata Boga. Jadi baru 28 November 2023. Berarti 1 tahun ya kurang lebih. Apa aja dia mah, saya mah kagak ngerti chef ya, kadang-kadang suka bikin roti, kadang-kadang suka masak di hotel. Percakapan terakhir itu sempat ngobrol apa aja bu? Ya begitu dia nasihatin saya, udah mah jangan kebanyakan pikiran, jangan dengerin kata orang gitu aja. Karena ibu masih menyampaikan Iya. kekhawatiran. Saya nggak khawatir, cuman dia tahu ibaratnya kalau saya lagi sedih gitu gimana gitu. Jadi dia gede-gedein hati saya, kalau kata orang Betawi mah gitu mbak, biar mak gue nggak sedih. Dia ngomongnya gitu terus itu asal nelpon. Saya tambah gelisah lagi pas anak saya nelpon kok posisi di atas kasur terus gitu ya. Biasanya dia kan kalau di kerja-kerjaannya di dapurnya lagi bikin roti. Dulu waktu di Jakarta. Iya, kalau di Jakarta begitu dia. Ini kok selama 4 hari nelponnya di atas kasur terus, nggak pernah ada aktivitas kerjaannya. Terakhir sebelum meninggal dunia mungkin ada gelagat mencurigakan atau sempat hilang kontak sama sekali? Sempat itu, pokoknya pas tanggal 24 terakhir dah itu dia nge-nelpon. Pas nelpon lagi tanggal 2 Maret malam jam setengah 10 apa. Anak saya udah sekarat. Udah duduk itu, saya panggil-panggil udah, Soleh ini mama, dia udah nggak bisa jawab mbak. Kata temennya nanya saya, ibu Soleh punya riwayat kejiwaan? Nggak ada, Soleh nggak punya riwayat kejiwaan. Anak saya di sini cuman berangkat bisul doang. Itu juga udah pecah bisulnya mbak. Itu 2 Maret 2025. Iya, pas Malam hari. Pas pagi-paginya jam setengah 9 saya dikabarkan anak saya meninggal. Setengah 9 pagi. Artinya Soleh malam hari sebelum meninggal dunia seperti apa kondisinya? Duduk, lemas? Duduk begini di atas kasur. Tangannya gini, cuma gini aja. Matanya Yang pegang handphone itu teman sekamar? iya. Tapi mukanya nggak ditunjukin. Tidak mengeluarkan sepatah kata pun? Nggak ada, cuman begini aja mbak anak saya. Itu terakhir kali? Terakhir kali pas besok paginya dikabarkan meninggal. Selama 24 tahun Ibu merawat Soleh, seperti apa sosok anak sulung Ibu? Ceria. Ceria. Baru kemarin doang di Thailand dia sepi. Biasanya anak saya papa posting ceria terus mbak. Pas dia di Thailand sepi. Nelpon saya di atas kasur doang. Biasanya kalau itu dia kerja sambil ngaduk-ngaduk apa bakar rotinya. Bahkan teman-temannya juga kok Soleh kerja ke Thailand nggak ada ininya ya. Iya. Kalau teman-temannya kan pada tahu mbak. Kalau Soleh kerja di mana selalu bikin postingan. Lagi masak kayak apa kayak gitu. Tapi Soleh memang mau bekerja untuk membantu keluarga? Selalu seperti itu? Iya, orang janji sama adenya itu. Ntar ya, Rul, abis lebaran lu sekolah lagi gitu. Cuman itu doang keganjelannya, kenapa ini perut anak saya sobek itu. Ada bekas jahitan? Ada. Waktu kepulangan Soleh di Indonesia tanggal 15 Maret
Prosesnya seperti apa? Tiba pukul berapa waktu itu? 11.30 malam. 11.30 malam ya Pak ya? Waktu itu kondisi jenazah bagaimana Ibu? Ini kan sudah 2 minggu ya pasca meninggal dunia. Diformalin masih utuh. Diformalin masih utuh. Cuman keras doang itu kayak batu anak saya. Sempat ditemukan luka ya Bu ya? Ada luka dua di sini. Di perut. Bagian perut waktu itu. Kondisinya selain luka di perut ada luka-luka lain? Nggak ada, itu doang luka di perut. Nggak ada. Ini sih. Saya emang nggak ngerti Mbak, pokoknya saya taunya ini aja doang yang di perut. Ada bekas inian itu. Anak saya kan lagi di Indonesia nggak pernah ada operasi-operasi. Iya. Saya emang nggak ngerti Mbak. Melihat jenazahnya kasat mata tidak melihat ada kecurigaan. Cuman Iya. itu doang keganjalannya kenapa ini perut anak saya sobek itu. Ada bekas jahitan. Ada. Bekas jahitan. Bekas jahitannya doang. Selebar apa mungkin berapa sentimeter? Segini deh Mbak nih perkiraan. Kurang dari 10 cm. Tapi semisal nanti untuk membuka terang kasus ini kan ada dugaan juga pengambilan organ begitu. Semisalnya jenazah saat ini sudah dikuburkan, harus ada ekshumasi, harus dilihat lagi, dilakukan otopsi terhadap jenazah, keluarga berkenan? Iya berkenan dah. Katanya kan kata orang-orang nggak apa-apa, yang penting biar nggak ada kejadian seperti Soleh lagi. Iya. Seperti saya ditipu kan, anak saya tadinya katanya ke Thailand di hotel, tiba-tiba meninggal, kok adanya di Kamboja. Ini dengan pihak yang mengajak, menawarkan waktu itu ada pekerjaan di Thailand, masih ada komunikasi sampai sekarang? Enggak, Udah nggak Nggak ada. Ada pertanggungjawaban dari mereka mungkin menjelaskan gitu? nggak ada. Tidak ada juga ya Bu ya? Nggak ada. Harapannya dari kasus ini seperti apa? Minta keadilan buat anak saya, biar nggak ada korban seperti Soleh lagi. Sama kayak orang tua saya dah gitu Mbak. Kenapa anak saya berangkatnya ke Thailand, di hotel kerjanya, tiba-tiba kayak gini pas udah meninggalnya, ketahuannya adanya di Kamboja. Kerjaannya juga seperti itu yang saya nggak ngerti. Bu Diana, Pak Syaifullah, kami juga sekali lagi mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Soleh Darmawan, dan semoga akan ada pengusutan secara tuntas dari pihak kepolisian dan aparat penegak hukum di sana. Terima kasih banyak. Bagaimana kronologi perekrutan almarhum Soleh Darmawan hingga tergiur dengan ajakan untuk bekerja di Thailand? Saat ini saya akan berbincang dengan salah satu sahabat dekat dari almarhum Soleh Darmawan, Mbak Hanifah. Bisa diceritakan waktu itu bagaimana sebetulnya almarhum Soleh ini mendapat ajakan untuk bekerja di luar negeri? Kalau untuk Soleh sendiri sih cerita sama saya itu dari tanggal 6 Februari tahun ini ya, tahun 2025, dia tuh chat saya kayak dia ditawarin kerja, dapat kerjaan, cuman memang saya nggak boleh ngomong ke siapa-siapa. Pas itu saya tanya mau kerja di mana, kata dia sih Thailand ngomongnya. Tapi disampaikan waktu itu detailnya akan bekerja di mana, di perusahaan apa? Kalau untuk detailnya sih enggak, dia tuh cuman ceritanya dia mau kerja di restoran bagian pastry kan. Soleh pernah menceritakan mungkin gajinya berapa, siapa yang menawari? Kalau untuk gajinya sih dia nggak ngomong, cuman kalau untuk yang menawari dia, aku taunya pas dia mau berangkat aja sih, pas tanggal 18 itu aku taunya dia memang diajak dengan yang namanya Sally, tetangga saya. Sally ini yang mengajak kerja di Thailand. Sementara saat ini kan sudah terbongkar, keluarga juga sudah mencari tahu kalau ternyata almarhum bekerja di Kamboja. Dari pihak Sally sendiri ada pertanggungjawaban, ada menjelaskan? Kalau setahu saya sih enggak ya Kak. Tidak Karena ada saya nggak penjelasan. pernah ngeliat lagi setelah beberapa hari almarhum meninggal ini. Itu Sally ke rumah kalau menurutku baru beberapa kali doang. Kalau nggak salah sih 2 kali, sama kemarin terakhir pas lebaran sih aku lihat itu doang. Waktu pemulangan jenazah korban? Nggak datang, tapi orang tuanya datang. Cuma Sally-nya nggak. Nggak hadir juga. Ada komunikasi juga mbaknya, sempat nanya-nanya Kalau kerjaannya aku- seperti apa? Sempet nanya tuh pas tanggal 2 pas malam sebelum almarhum meninggal kan. Karena pas terakhir itu tanggal 2 itu malam-malam kita video callan terakhir sama Iya. almarhum sama orang tuanya tuh di rumahku. Aku nanya kok bisa ditanyain Soleh sakitnya apa, pada ada riwayat penyakit apa, sedangkan Soleh tuh bener-bener nggak sakit gitu. Oke, itu Emang karena sehat. video call terakhir yang Iya. Soleh sudah dalam keadaan duduk, Iya. tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Iya, tanggal 2 itu si Sally bilang sama saya buat jangan selalu di WA karena takut si almarhum ini stres. Padahal udah sekarat, Kak.
si perekrut ini meminta almarhum tidak diganggu. Iya, Begitu. kayak gitu Kak. Perekrut ini Sally, Mbak Hanifah juga kenal dekat? Kalau untuk kenal dekat enggak sih, kayak cuman tetangga. Memang aku nggak deket sama dia. Nggak deket Kalau juga. untuk sama almarhum deket banget Kak. Seperti apa sosok Soleh di mata Mbak Hanifah? Dia tuh periang. Dia tuh kayak sebenarnya tuh dia nggak kayak gini Kak. Dia tuh orangnya cerita terus, apapun itu cerita sama saya. Tapi pas semenjak dia mau pergi ke Thailand tuh dia bener-bener nggak ngebuka apapun itu Kak. Jadi penutup. Iya, jadi nutup diri. Dia kan selalu ada di rumah saya kadang kan. Apalagi kalau nggak kerja dia tuh selalu main Kak ke rumah saya. Tapi pas semenjak ini nggak pernah. Semenjak Dia dapat mau- tawaran kerja. Iya, dia tuh nggak pernah lagi Kak. Mungkin Mbak Hanifah sebagai sahabat terdekat yang juga merasakan duka mendalam atas kasus ini, apa harapannya? Ya minta keadilan aja buat almarhum, biar cepet tuntas Kak, biar cepet selesai semuanya. Kalau emang bisa diadili ya silakan diadili lah si Ade dan si Sally ini, karena sampai sekarang juga belum ada itikat baik ke keluarga. Ya, menurut informasi yang tim iNews Files terima, ini di belakang saya adalah kediaman dari Sally yang diduga merekrut ataupun menawari pekerjaan terhadap almarhum Soleh Darmawan sebagai koki, membuat kue di salah satu hotel di negeri Gajah Putih. Dan saat ini kita akan mencoba untuk mendatangi kediaman dari Sally karena berdasarkan informasi bahwa yang bersangkutan masih tinggal di sini hingga saat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah satu tetangga sekaligus sahabat dekat dari almarhum Soleh Darmawan ini merupakan kediaman dari Sally yang mengiming-imingi pekerjaan di negeri Gajah Putih. Namun saat ini kondisinya sepi dan tidak ada jawaban. Saya sudah mengetuk beberapa kali. Assalamualaikum. Kita coba ketuk di pintu sebelah, ini juga masih rumahnya. Assalamualaikum. Oke, saya sudah memencet bel, sudah mengetuk beberapa kali di kedua pintu di rumah berwarna kuning ini yang merupakan rumah dari Sally. Informasi dari tetangga bahwa yang bersangkutan masih terlihat beraktivitas dan juga tinggal di sini, tapi hingga saat ini tidak ada jawaban dan kondisi rumah juga dalam kondisi sepi, tidak ada yang keluar untuk membukakan pintu kepada tim iNews Files. Ratusan WNI korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar berhasil kembali ke tanah air. Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Sama sekali aku nggak pernah nerima gaji. Intinya semua yang pada ke situ, intinya kena tipu sama temen sendiri. Sebanyak 554 warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar dipulangkan kembali ke tanah air. Para korban dipaksa bekerja di pusat penipuan di Miawa di Myanmar yang merupakan bagian dari sindikat kriminal di Asia Tenggara. Ratusan WNI yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 18 Maret 2025 lalu. Para WNI yang terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan ini berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Selama mereka bekerja di markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyetruman, serta diancam
Yang terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya, manakala target yang dibelikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Sebelum tiba di Bandara Suta, para WNI ini menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan identifikasi korban tindak pidana perdagangan orang di Mae Sot, Thailand. Usai pemeriksaan, mereka diberangkatkan ke Bangkok melalui jalur darat selama 9 jam, menggunakan 9 bus untuk menuju Bandar Udara Don Muang, Bangkok. Sementara tak berselang lama, Bareskrim Polri menetapkan 1 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap ratusan WNI di Myanmar dengan modus online scam. Tersangka HR merupakan salah satu dari ratusan WNI korban TPPO di Myanmar yang dipulangkan ke Indonesia pada kloter 3. Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri telah menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial HR, 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta dan berdomisili di Bangka Belitung. Kemudian modus operandinya yaitu bahwa tersangka menjanjikan atau menawarkan pekerjaan sebagai customer service di luar negeri dengan negara tujuan Thailand, namun korban diberangkatkan ke negara Myanmar dan bekerja sebagai pelaku online scam dan korban tidak mendapatkan upah sesuai yang telah dijanjikan. Waktu itu kan kayak ngelihat status-status di Telegram gitu kan. Nah, ada salah satu temen saya tuh kayak bikin story di Telegram itu, kayak info loker banyak nih, siapa yang berminat guys gitu kan. Nah, ada restoran, ada judul, ada pokoknya ada kayak admin-admin yang lainnya gitu kan. Nah, aku ngechat lah, tiba-tiba aku ngechat dia bilang, emang lo mau beneran serius nggak, kata dia gitu kan. Aku bilang serius lah, siapa sih yang nggak mau duit gitu kan. Itu udah dia bilang, lu mau apaan, di sini banyak. Padahal mas sebenarnya tujuan dia cuma satu intinya. Di loker itu cuma satu. Gue pengen judol deh, kayaknya orang banyak banget yang pada pergi judol gitu kan. Serius lu mau judol, kata dia. Dia serius, emang gajinya berapa? Pertanyaan gitu dong langsung. Dia bilang, ya kalau gaji rupiah sih kayaknya sekitar 12 juta, kata dia. Tapi itu belum berikut uang makan, kata dia. Udah gitu aku bilang, boleh lah gitu kan. Tapi lu ada paspor kan, kata dia gitu. Ada paspor, terus emang kenapa? Terus nanti apa gue beli tiket sendiri? Cuman alasan gitu aja kan. Enggak lah, nanti ditanggung sama perusahaan. Lah enak gitu. Oke, akhirnya siang itu dia masukin ke grup dan infoin lagi, kata dia ada 6 orang di situ pesertanya. Lu serius, ini kerjanya kayak apa sih? Kalau judul mah aman, kata dia gitu. Diberangkat tanggal 13 Juli 2024, pesawat jam 7 pagi sampai di Bandara Bangkok sekitar jam 11 siang. Jam 1 siang akhirnya kita naik di mobil, sekitar 4 atau 5 jam itu aku baru ngeh, kok lama banget ya perjalanannya, Pak ini masih jauh gitu kan. Cuman pakai translate kan, dia jawab cuman bilang, ya sekitar 4 jam lagi. Aduh jauh banget gitu kan. Kita tuh nyampe di kayak hutan gitu. Masuklah kita ke hutan-hutan ini nih. Yang ngejemput itu kayak tentara sih sebenarnya ya. Cuman nggak tahu tuh tentara atau apa. Kita akhirnya ikutin, koper saya dibawain sama orang-orang itu. Akhirnya udah tuh kita pasrah aja kan. Turun ke bawah itu kayak kali gitu. Dan ada kayak semacam bak atau apa gitu. Kita naik satu-satu terus ditaikin ke mobil lagi nih. Taikin mobil lagi. Bawa kemana lagi. Terus kayak udah gitu kan kayak aku tuh kayak minta hotspot sama tuh supir yang bawa aku yang pas aku seberang sungai. Nah aku cek maps. Ternyata ini tuh di Myanmar. Nggak ngerti lagi kayak gimana. Nah sampailah kita sekitar 40 menit baru sampai ke perusahaan pertama aku. Terus ketemu sama manajer atau supervisornya itu, cewek si Luna, orang Medan.
Ya udah kalau emang niat kerja bagus di sini aman, kata dia bilang gitu. Udah selesai, kita akhirnya turun lagi ke kamar kita masing-masing. Tuh ada 2 orang, itu tuh bonyok kan, bonyok mukanya bener-bener bonyok. Nah aku nanya dong, kenapa mas mukanya? Kata dia bilang, ntar lu juga tahu sendiri. Nah, aku baru mulai kerja dan aku kan buta dong sama kerjaan itu karena nggak pernah ngalamin sama sekali dan nggak tahu sama sekali nih. Nah aku tanyalah sama leadernya, ini aku harus ngapain ya? Aku dikeplak gitu kan. Aku dikeplak, dia bilang usaha sendiri lo, cari tahu sendiri. Terus sampai gini loh, saya bilang, lah gimana gue harus berusaha sedangkan gue nggak tahu kerjaan ini gitu kan. Cuman kayak bilang gitu, terus dia akhirnya kayak nonjok aku di sininya kan, Brad ditonjok, ya lu tanya sama temen lu sebelahnya. Temen gue aja di sini nggak, yang sebelah gue tuh nggak mau jawab, sedangkan kayak dia tuh entah dia nggak mau jawab atau entah dia ketakutan juga, nggak ngerti juga kan kita kan. Saya liatin ternyata suruh bikin Facebook, Instagram itu kita harus bikin sendiri dan kita nyari customer sendiri gitu kan. Ternyata ada pemeriksaan handphone dan aku ketahuan chat keluarga. Dan ada di situ link KBRI. Di situ aku lagi kerja ditarik, dijengjet ke depan, aku dipukulin segala macem. Aku disiksa sampai aku diseret, sampai kuping aku tuh keluar darah. Kan dua-duanya bener-bener abis mukaku sampai kepala juga bocor. Akhirnya itu dibawa ke penjara dan di penjara itu kita ada sekitar 3 hari atau 2 hari ya. Kalau lu mau pulang bayar gitu kan. Sedangkan posisi itu aku tuh ya udah aku suruh ngubungin keluarga dan keluarga bayar 50 juta. Kirain aku bakalan pulang karena Kamis aku transfer, Jumatnya aku dikeluarin pagi-pagi, kirain aku mau pulang karena ada tanda tangan kontrak, tanda tangan pemulangan nih. Terus di situ tulis pulang gitu kan. Itu ternyata kirain kita pulang, ternyata dijual di situ. Entah orang siapa, Cina juga jemput kita kan dikasih kamar di semacam seng gitu kamarnya kan. Pertama tuh masuk jam 6 sore Kak. Jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Itu awal-awal kita masuk kerja. Nah, aku ketemu sama leadernya itu orang Malaysia, sama manajernya itu orang Cina. Kerja berapa hari gitu, kenalah pukul pantat Kak. Aduh, kata aku sekalinya kena itu puluhan kali sampai nggak bisa duduk. Emang si Cina itu selalu bilang ke kita, kalian adalah robot kita, kalian adalah binatang kita, kalian adalah mesin uang kita. Jadi bekerjalah dengan baik, kata dia gitu. Di sini tidak ada rasa kemanusiaan. Itu selalu aku ingat kata-kata itu dari Cina. Setiap hari itu aku pasti kena pukulan, cambukan, setruman itu semua kena. Karena kita walaupun ada withdraw tapi nggak ada recharge-nya, kita kena juga, dipukul, disiksa segala macam. Di situ mau target, mau bisa kerja segala macam, tetap aja kalau emang hatinya Cinanya itu lagi nggak enak segala macam, ya kita habis aja. Cari pengalaman intinya. Dan kedua kayak tertarik sama gaji kan, karena posisi dia bilang 12 juta belum itu baru gaji pokok dan uang makan $300 itu sekitar, jadi kita nerima 15 atau 16 jutaan belum berikut bonusnya. Karena ada tuh orang sampai nerima gaji tuh sampai 20 juta atau 27 juta gitu kan. Jadi kayak kita tuh berpikir gini loh. Ya udah nih, aku juga izinnya sama orang tua gini. Ya udah Indra pergi keluar buat memperbaiki ke ekonomi kita nih gitu kan. Intinya ya udah, kata Ma tuh cuma bilang ya udah yang penting lu baik-baik aja, kerja yang bener itu di negeri orang. Cuman bilangnya kayak gitu doang. Sama sekali aku nggak pernah nerima gaji. Intinya semua yang pada ke situ intinya kena tipu sama temen sendiri.
Dan di situ tuh kayak bukan orang ece-ece yang datang, Kak. Kayak ada yang S3, ada yang sarjana psikologi, ada yang pengusaha segala macam, itu semua ada di situ. Ada orang Indo yang datang juga lagi. Salah satu orang itu yang nyelipin HP nih. Disitulah aku bertindak. Buat untuk ngelapor, terus ngadu sama keluarga, terus ngirimin bukti-bukti segala macam. Kita kan juga bikin video juga kan. Video itu viral ternyata. Hari itu aku tuh datang nyampe cuman taruh tas, buka baju segala macem. Aku mandi, aku selesai mandi, terus ada nih orang Indonesia, dia bilang, "Dra, kita pulang." Ya aku nggak, maksudnya kayak bukan, tadinya bodo amat lah, kayak nggak percaya. Soalnya ini udah kejadian ketiga kali nih kalau dibilang kita pulang. Ya udah, akhirnya aku pakai sarung lah, terus aku pakai baju, aku mau sholat, udah gelar sejadah juga kan. Ternyata udah penuh di depan itu, orang semua pada kumpul. Dan ada tentara Karen ini yang teriak, dia bilang, go Indonesia, kata dia gitu. Aku akhirnya lepas sarung, nggak pikirin bawa apa-apa. Aku akhirnya pakai baju, pakai celana panjang, dan bawa tas kecil itu isi obat aku kan. Bawa tas kecil, aku lari. Aku nggak bawa sama sekali. Semua intinya tuh yang kabur itu tuh nggak bawa pakaian, ya pokoknya pakaian yang dipakai aja. Tentara Karen itu bilang, kalau karyawan kamu ingin ikut sama kamu, kita tidak memaksa. Tapi kalau dia tidak ingin ikut denganmu, jangan paksa mereka gitu. Udah mau sebulan kita di penampungan pertama tuh, dari pemerintah Indonesia cuman bilang, buat apa ada evakuasi kalau kalian bakalan balikin lagi. Jadi jangan berpikir buruk. Nah, nggak lama kemudian di penampungan kedua di Maiwadi. Di penampungan kedua cuman seminggu, akhirnya dijemput sama embasi dari Indo. Apa langkah pemerintah agar WNI tidak lagi menjadi korban TPPO? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Secara tidak langsung menunjukkan tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Mengapa kasus TPPO hingga kini masih marak terjadi dan seperti apa modusnya? Saat ini saya sudah berbincang melalui sambungan Zoom bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Johannes Widiantoro. Pak Johannes, ini dari evaluasi Ombudsman, kenapa hingga saat ini masih marak kasus TPPO yang menyasar warga negara Indonesia? Jadi kalau kita bicara TPPO sebenarnya ini bukan isu baru, ya kan? Kita punya undang-undang tindak pencegahan atau pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu sejak tahun 2007, sudah lebih dari 2 dekade. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian hari ini kita masih bicara isu itu? Itu pertanyaan yang menarik karena kemudian secara tidak langsung menunjukkan tidak efektifnya gugus tugas TPPO yang sudah dibentuk, tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Bahkan kecenderungannya data yang masuk ya ke Departemen atau Kementerian Luar Negeri selama 4 tahun terakhir itu sudah sampai 2.700-an orang. Jadi bukannya menurun ya, itu justru malah semakin masif. Kita tahu semua ya bahwa TPPO ini kan sebuah transorganized crime ya, jadi kejahatan antar negara yang terorganisasi. Jadi tentu ini juga membutuhkan sebuah upaya yang sungguh-sungguh. Jadi tidak bisa ini kita anggap sebagai kejahatan biasa. Ya, dan ini juga masuk dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ini kan kejahatan yang terorganisir. Biasanya modusnya seperti apa hingga bisa menyasar banyak WNI? Kalau kita bicara modus memang macam-macam. Tapi sebagaimana kita tahu, yang paling banyak itu adalah menggunakan modus ART ya, asisten rumah tangga. Untuk dikirim ke luar negeri?
Jadi modusnya seolah-olah gitu kan, menggunakan jalur-jalur pengiriman tenaga migran kita ke luar negeri melalui ya baik jalurnya prosedural maupun yang non prosedural. Hari-hari ini pemerintah kita sibuk memulangkan korban TPPO dari Kamboja, dari Myanmar, ya Thailand. Mereka ini adalah korban-korban perjudian online. Jadi mereka direkrut dengan iming-iming gaji yang besar, ya, yang tinggi. Dol ini justru anak-anak muda yang punya kapasitas, ya, melek teknologi. Nah, tapi dengan iming-iming tadi, ya, gaji yang besar, ya, mereka masuk ke jaringan ini dan di sana dipaksa, ya, untuk memenuhi keinginan mereka dalam rangka menjalankan, ya, operasionalisasi dari perjudian online itu. Modus yang lain lagi, dan ini juga tidak sedikit, kawin pesanan, ya, atau pengantin pesanan. Ya, ini mungkin juga bukan modus baru. Iya, jadi ada warga negara asing yang memang kemudian datang ke Indonesia seolah-olah melakukan perkawinan dengan perempuan Indonesia melalui jalur-jalur seolah-olah resmi, ya, kayak menikah di kantor urusan agama dan seterusnya, dibawalah ke luar negeri sebagai istri untuk kemudian di sana bukan menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana mestinya, tapi kemudian dipaksa untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang tentu saja tidak diinginkan atau tidak dibayangkan oleh si korban ini. Mayoritas kasus TPPO yang kita temukan ini kan terjadi di Myanmar, Kamboja, Thailand. Ada alasan tertentu dari evaluasi Ombudsman kenapa sindikat ini biasanya beroperasi di negara tersebut? Kita semua paham, ya, bahwa memang pelaku atau mafia atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini akan bekerja di negara-negara yang secara yurisdiksi penegakan hukumnya itu lemah. Ya, artinya bahwa mereka memilih tempat-tempat yang memang sangat memungkinkan mereka beroperasi secara leluasa. Bahkan ada di Myawaddy di Myanmar itu kita semua tahu itu kayak daerah yang sangat tertutup, bahkan otoritas pemerintah mereka pun tidak bisa masuk ke sana. Nah, ini kan sesuatu yang ironi, ya, bahkan menjadikan kayak semacam tempat yang melegalkan hal-hal yang ilegal gitu. Dari Ombudsman melihat mungkin ada ciri-ciri tertentu untuk pekerja migran iming-iming seperti apa yang biasanya mencurigakan ini mengarah ke sindikat perdagangan orang? Anak muda sekarang bisa jadi dengan dia melek teknologi, dia terinformasi banyak hal di dunia di internet begitu, dan sumber-sumber yang kemudian tidak pernah dilakukan proses-proses klarifikasi, konfirmasi dan seterusnya, yang itu dengan iming-iming yang tadi fantastik, bisa jadi orang yang penting kerja di luar negeri hasilnya banyak tanpa melihat aspek risiko. Bekerja di luar negeri itu pilihan, tetapi kami menyarankan supaya mereka menggunakan mengakses program-program G2G, gitu ya, kerjasama antar pemerintah, ya, yang banyak dilakukan juga oleh kita dengan Jepang, dengan Korea, dengan Arab Saudi, tetapi itu legal dan memang itu dalam konteks jaminan bahwa itu resmi. Terkait dengan imbauan untuk masyarakat ini, selain iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi, ciri-ciri apa lagi yang harus diwaspadai untuk perekrutan secara non-prosedural ini, Pak Johannes? Kadang-kadang memang mereka bekerja dalam senyap, ya, yang namanya oknum ini kan kadang-kadang menggunakan kedekatan hubungan kekeluargaan atau tetangga, ya, yang sudah bekerja di sana diklaim sebagai sukses dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang saya kira bagi anak-anak kita ya harus mulai aware dengan cara melakukan konfirmasi dan klarifikasi, pencarian informasi-informasi yang terpercaya, dan jangan hanya percaya pada oknum-oknum yang merekrut, baik itu lewat secara online maupun offline. Pak Johannes, tapi tadi berarti untuk WNI yang melakukan perekrutan ini, apakah mereka secara sadar artinya
menarik korban lain ataukah mereka juga mendapatkan paksaan atau ancaman? Jadi gini Mbak, modusnya itu sebenarnya ada request, ada pesanan, ya. Ada orang dari luar sana, ya, yang kemudian meminta kepada orang kita untuk mencari calon korban. Itu dalam beberapa modus seperti itu. Rata-rata kemudian orang ini sudah mendapatkan sesuatu dari pihak pemesan. Perekrut ini artinya tergabung dalam sindikat? Iya, semacam itu. Dan mereka itu bisa keluar masuk desa secara leluasa untuk menawarkan banyak orang yang ujung-ujungnya itu kan, kalau orang tidak punya pekerjaan, ditawari, bahkan dikasih uang untuk pengurusan ini itu loh ya, jangan salah. Ya, mereka difasilitasi. Di awal sudah difasilitasi. Tapi itu adalah memang duit dari pemesan sana di negara sana. Nah, jadi mereka sebenarnya itu benar-benar transnasional gitu. Ya, Pak Johannes, ini dari seluruh wilayah di Indonesia paling banyak korban TPPO berasal dari daerah mana biasanya? Ya, data yang ada di Ombudsman yang kita peroleh ya dari terutama Kementerian Luar Negeri, itu yang paling banyak itu di Jawa Barat, Jawa Timur, ya termasuk juga Jawa Tengah, NTT, NTB. Namun pintu keluarnya ini macam-macam karena kita negara luas ya. Ada yang keluar lewat Pulau Batam, ada yang keluar lewat bandara, baik itu di Soekarno-Hatta maupun di Surabaya. Ada yang keluar juga dari daerah perbatasan di Kalimantan Utara. Ya, jadi pintu-pintu keluarnya memang sangat banyak. Tapi Indonesia ini apakah memang negara di Asia Tenggara yang paling banyak menjadi korban TPPO? Dari datanya seperti apa, Pak? Iya, kalau di level ASEAN iya, ya, karena harus diakui memang kita ini sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak, ya, dan lagi-lagi dengan tingkat pendidikan yang boleh dikatakan masih rendah, sehingga menjadi bagian dari target ya dari mereka-mereka yang menjadi bagian dari mafia TPPO ini. Usut tuntas jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, agen, hingga semua pihak yang terlibat, dan mengambil keuntungan dari eksploitasi para korban. Pemerintah harus bergerak cepat dalam memperkuat regulasi terkait perekrutan buruh migran, agar tidak ada lagi masyarakat yang terjebak menjadi korban penipuan dan berakhir sebagai korban perdagangan orang di luar negeri. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.